kita ini adalah arwah yang tidak diketahui awal dan akhirnya. Awas, arwah kita akan terbawa mulia ketika arwah kita dikoneksikan dengan arwah yang mulia. Arwah siapa? Arwah Rasulullah. Maka tadi ketika kita asrafah mahalul qiyam, karena Rasul itu hadis kita harus meyakini ada hadis sahih riwayat Imam Salman Al-Farisi, al-arwah fi barzahin minal ardi takhruju haitsu tasha. Roh ini ada di bawah bumi, bisa keluar kapan saja. Jadi ketika ada orang mulia kita berdiri standing, dan standingnya nggak boleh nyender, nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh gerak-gerak. Kalau kita gerak-gerak ketika nyender atau ketika asrafah itu kurang adab. Layaknya orang-orang mulia lewat kita berdiri. Apalagi ini Rasulullah SAW. Kalau mau goyang-goyang silakan. Ya Nabi salam asrafah. Karena yang fakta siapa ketika Rasul pun lahir, maka aras pun bergoyang. Kita boleh goyang. Kan colek teman itu khusus banget, agak boli Jerman. Populer juga. Kamu bisa mau kayak agama, ngapa batasan ini? Insyaallah katanya bagai sudah penuh. Sama sitar itu sama joknya insyaallah. Tapi insyaallah itu bukannya kita inginkan, tapi yang pertama kali buat kita adalah syafaat. Kita hamba yang mulia ya. Sudah jelas kita dari pagi sampai sore kita di jalan ya. Banyak ketemu cewek-cewek yang cantik. Insya Allah yang memang melupakan istri kita yang di rumah, nanti ingat ya. Kalian ketika sukses bersama dengan yang baru, tapi ketika kalian sukses bersama istri ada yang sekarang, maka jangan lupakan itu ya. Jadi ketika Anda kemana-mana, foto anak bawa simpen di handphone ya. Enggak pernah, awas jangan coba-coba membohongi istri, karena istri kontaknya ini kuat. Jangan coba-coba kontak Susi diganti Bambang. Ini bisa kejadian. Mohon maaf kalau memang ada namanya, mohon maaf. Contoh nih. Nanti kalian ini bisa dibalikin ya kan? Ketika kalian di rumah nanti pengen ngopi, istrinya tahu bahwa ada nama kontak perempuan diganti sama kontak laki-laki. Maka isi pun peka. Ketika di dapur maka si gula itu diganti namanya garam. Kenapa kan? Ketika suaminya pengen ngopi dia teriak, "Mah, mana gulanya?" Itu Pak, yang saya ganti namanya garam. Kenapa diganti garam? Papa aja Susi diganti Bambang. Biasanya yang teriak seperti itu. Analogi, kalau orang jualan telur itu berarti kan? Kalau si anu juga anu berarti dia? Pisok berarti dia tukang? Saya nggak seramai, diam aja. Kita sekarang sedang menyanjung coba muliakan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah hal yang termulia ya. Banyak juga saudara-saudara kita yang masih Islam, memang ada sebagian yang masih alergi terhadap maulid, kita abaikan saja. Mereka tidak mengetahui kehebatan dan kedahsyatan maulid Rasulullah. Jadi saya kisahkan satu kisah Abu Lahab. Kalian tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Kalau nggak tahu atau nggak kenal, saya kasih kontak kami. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab, Abu Janda, Abu Lahab, istrinya menyebar kabar hoax, kabar bohong. Maka Allah tuliskan dalam Al-Quran, hammalatal hatab bijidha. Hammalatal hatab itu kiasan, artinya pembawa kayu bakar. Abu Lahab itu orang Quraisy.
Abu Lahab itu orang kaya, gak mungkin istrinya bawa kayu bakar. Ini mana biasa. Jadi orang ini suka ngomporin orang, ngerumpi, ngomongin orang, nyebarin kabar bohong. Nah, Abu Lahab ini sudah dicap oleh Allah masuk neraka. Masuk neraka. Tetapi ketika lahir Rasulullah SAW, baginda Muhammad, ayahandanya sudah wafat ketika dikandung usia 2 bulan dalam kandungan, maka Abu Lahab itu paman Rasul. Tapi beda nenek, beda ibu sama Abdullah. Maka beliau punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah saat itu sedang menyusui anaknya namanya Masruh. Nah, maka Abu Lahab pun merasa bahagia. Awas, Abu Lahab merasa bahagia dengan lahirnya Muhammad. Wahai Suwaibah, budakku, maka saat ini kau aku bebaskan. Aku dengar ponakanku Muhammad lahir, segera susui Muhammad. Maka dengan bahagianya Abu Lahab, awas, dengan bahagianya Abu Lahab, dengan gembiranya Abu Lahab dilahirkan Rasul, maka Allah berikan keringanan di hari Senin saat Rasul lahir. Di alam kuburnya tidak Allah siksa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia disiksa di alam kuburnya. Tapi Senin free, bebas. Hari biasa nggak boleh makan es buludam, bebas. Ada yang belakang Pak saya request buludam ini tiap malam, oke. Mencet. Free, bebas. Senin bebas. Keluar air dari jemari tangannya, diberikan oleh kemuliaan oleh Allah. Ini yang sudah dicap neraka, kita masih ada harapan ya. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan adalah harapan. Sudah dulu kita masih main gaplek ya, ngedoain orang jelek itu nggak boleh haram. Logika aja ngedoain orang kira-kira boleh nggak? Ngedoain jelek orang boleh nggak? Nggak boleh, main gaplek jelek kita modal sih. Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai dalil aja. Itu logikanya aja. Orang yang senangnya aja dibanting. Orang yang senang aja, apalagi orang yang nggak senang. Nggak ada yang dapat untung aja. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan adalah. Maka kita berdoa kepada Allah. Tadi si akrimil arwah amin. Saya punya teman kerjanya di Botani. Dia ngambil liburnya hari Senin, ambil libur hari Senin. Saya candain tuh kayak Abu Lahab aja. Tapi memang malamnya kan ada acara sholawat malam Selasa, jadi ngambil break supaya malamnya sampai bubar. Luar biasa kan? Apalagi kita, maka nggak mungkin orang yang maulid bid'ah sesat neraka, nggak mungkin. Orang yang sudah dicap neraka itu dibebasin sama Allah. Hari Senin loh, kita masih ada harapan. Tetap kita doakan, kita nggak boleh nuduh orang, nggak boleh nyalakai orang. Sesama muslim adalah saudara, maka kita berikan yang terbaik. Logika, kalian adalah anak saudara. Betul? Ketika kalian mengatakan maulid bid'ah sesat neraka, sama saja kalian sudah mendoakan kakek dan buyut kalian yang sudah meninggal. Mereka pas dulunya maulid, berarti mereka neraka. Apa kalian anak soleh? Anak soleh berarti konsekuensinya doa yang baik. Lihat orang jangan menjelekin orang yang pelacur di jalan, jangan bilang pelacur, jangan bilang gaplek, jangan. Itu orang baik. Gak baik gimana orang lewat di kawah hari? Tapi orang baik, sopan. Kita lewat rumah, bararade ya. Ini saya sekedar sebatas. Baik, ingat ucapkan baik-baik surat An-Nahl ayat 31. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Jangan pernah merasa diri kalian paling suci, paling benar, paling bersih, ya sok benar, sok soleh. Sholat lewat soleh, takdirnya lewat kepala. Soleh lewat soleh. Soleh. Lagi banyak covid nih. Like and share aja.
begitu. Aku diutus untuk memberikan pengajaran yang paling mudah dan memberikan perjalanan yang paling terbaik buat kalian. Jadi nggak usah kaku ngaji itu. Yang penting kita ngerti itu tujuannya kita ingin meraih syafaat Rasul. Betul. Karena memang dalam Al-Quran awas surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat kelima, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Hari apa? Ini salah satunya hari perayaan Maulid. Kita bisa mengenal Rasul, bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana Rasul menjalankan amanah ketika beliau berniaga atau menjadi karyawan dulu saat jadi karyawan di Khadijah. Itu copy paste sama kita. Ya, nanti kita pisahkan. Insya Allah jam 10 nanti itu pembahasan. Tenang, kita Allah berikan kekuatan. Amin. Kuat balik digelar. Insya Allah, ya saya juga memang. Insya Allah, mudah-mudahan ini ada di salah satunya adalah perayaan. Kita kan jadi ingat. Coba, dulu kita nggak pernah. Tadi kita bareng-bareng. Wakrimil arwah minna, ya Rabb muliakan arwah kami yang hina. Ya Rabb, kami mintanya kepada Allah bukan kepada Rasul. Mintanya ke Allah. Nggak ada kita musik, bukan musik memusikkan Allah, meminta kepada Allah. Cuman pelantaraannya Rasul. Contoh, kita lagi di pohon kelapa, ada angin gede. Ya kan? Dari pohon kelapa di puncak ini 20 meter. Mending gue ini anjay. Biasa kurang FF. Tidaklah. Gimana lagi pohon? Ada angin? Bisa. Anginnya bisa. Ya Rabb, selamatkanlah aku. Ketika kau selamatkan aku, maka aku berniat akan menyembelih sapi. Apakah meminta kepada pohon kelapa? Tidak, cuma posisinya lagi di atas pohon. Memintanya kepada contoh, kita berziarah kubur, bukan meminta ke kuburan, mintanya ke Allah, cuma lagi di kuburan. Sekarang kita lagi ada di pabrik was di sini nih. Ya, seperti es krim di kantor, awas di mukanya muka freezer semua. Memohon kepada Allah, cuman lagi ada di kantor. Tetap kita memohon kepada, kita yakin wa ilahukum ilahum wahid. Sesungguhnya Allah itu satu. Allah itu kita memohon waqrimil arwah minna, muliakan arwah kami yang hina ini ya. Di circuit, di bluetooth, ya kan? Kemudian ininya pun versi 10, bukan Oreo Plus. Mantap kan tuh? Biliko khairil anami, bisa bertemu dengan ruh yang mulia. Kita ini jadi belajar. Ya, kita ini adalah pembantunya Rasul. Rasulnya mulia, pembantu ini ke bawah mulia. Kita ini orang kampung, tapi bos kita ini jenderal. Jenderal naik helikopter, kita ke bawah naik helikopter. Kalau kalian ingin diaku jadi umat Rasulullah, jangan lupa baca sholawat 300 sehari semalam. Gak ada alasan gak bisa. Mau jadi supir, mau di gudang, mau loading, mau kernek, mau tukang supir, apa namanya? Saya harus bisa. Apalagi sekarang banyak tasbih digital. Tuh. Tasbih digital. Kalian pulang nih, keluar dari kerja jam 3 atau jam 4. Kalau motor matic, ini kan ngegas, kan kiri juga. Pakai tasbih. Gak apa-apa, 2 kali komen belum masukin freezer. Baik, tasbih, baca tasbih. Ini untuk mempermudah. Baik, kalian memang sudah ditetapkan. Mohon maaf, penghasilan kalian sudah ditetapkan oleh perusahaan ini. Tapi ketika kalian baca tasbih, subuh
kali. Asal 100 kali, yakin itu bakal ada side job side, kerja sampingan. Entah itu apalah teman kita, bro, cariin tangan dong. Siapa tahu jadi rezeki kita kan? Atau bro, ada nggak tempat sewa kios di mana gitu? Nah, itu kan salah satu berkah daripada membaca tasbih. Apalagi sedang tidur, kalau bisa 100 kali sebelum tidur, semampunya kalian. Tapi kalian nanti maka Rasul akan hadir di alam kubur, dan Rasul akan hadir ketika kalian wafat, dan Rasul akan jadi pengacara nanti di alam kubur. Yang menjawab pertanyaan munkar dan nakir adalah Rasulullah. Rasul akan menjadi pengacara kelas dunia. Ya, baca kaligis lewat, Rahul si tompul lewat, awal Islam lewat, semua kalah dengan Rasulullah. Mana buka? Biar saya jawab. Kenapa kalau Rasul hadir? Ini orang dulunya waktu hidupnya sering baca salawat kepada sebelum tidur dia baca salawat. Makanya pakai tasbihnya yang digital. Kalau tasbih yang biasa ketahuan. Bangun tidur kita dapat berapa? Karena waktu tengah-tengah itu udah jatuh. Tapi kalau tasbih digital kan ada hitungannya nanti. Bangun tidur kita lihat, oh 3 ya. Berarti gua baru 3 udah mau. Iya benar. Karena memang rasa nggak akan pernah bohong, betul nggak? Beda bukan sama manggung bisa. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, makanya tasbih kita nggak mungkin bohong. Kalau 3 berarti antum ente semua udah tidur, udah bertiga. Tapi kalau pakai tasbih yang biasa tuh yang pakai apa namanya? Kali rasa dapat 50, asa. Perasaan kali ini. Tapi itu udah pas. Ya, murah kok. 30.000. Diskonan 25. Sebenarnya saya nggak jualan. Murah kok maksain. Ya, maksain. Saya bawa di mobil, saya bawa. Semua tujuannya satu, supaya untuk mempermudah baca tasbih nanti. Ya. Untuk apa? Untuk bisa diakui jadi umat baginda Rasulullah. Jadi kita bisa ingat sama Rasulullah, ya keseharian Rasul. Nih, kalau pengen tahu dan jangan kalian kaget. Para kiai atau apapun asatid kalau kalian makan sekalian makannya begini, ini makan gaya Rasul. Kaki kiri dilipat, kaki kanannya begini kan berdiri. Nah menurut kedokteran ini akan mempermudah lambung mencerna makanan. Begini makan. Makanya para kiai jangan di restoran, di lesehan, gurih tujuh. Gurih tujuh bener, jangan restoran Tegal Bahari. Mau dimakan di mana silakan. Mau dimakan di mana silakan. Tegal Bahari ya. Aman Tegal Bahari. Daripada kita makan di mana tuh? Ya, bisa Rio, Salero Bundo, Lampung, tak jumpo, takanan juo itu. Beda. Pakai cebanannya nggak apa-apa. Ya, tapi intinya adalah itu adalah sunnah Rasulullah. Makan sebelumnya pakai garam. Saya garam dulu tuh sunnah itu sunnah Rasulullah. Makan pakai garam. Kemudian sebelumnya membaca sholawat Ibrahimiyah. Baca sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca ketika sholat tasawuf awal tasawuf akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shollaita ala sayyidina. Karena tanpa ada Nabi Ibrahim tidak akan pernah ada garam. Garam itu adanya Nabi Ibrahim. Maka kalian pun diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tidak lupa berterima kasih kepada siapa yang telah menjadikan Anda. Maka Nabi Muhammad adalah salah satu makhluk Allah yang menjadikan dunia dan seisinya. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Ay laula Muhammadun mawjudun lama khalaqtus samawati wal ardh. Maka aku tidak akan ciptakan. Maka kita merayakan Maulid adalah bentuk manifestasi, bentuk wujud nyata kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kita kepada Rasul.
ya kita punya rezeki disisihkan, ya kan, sedekah makanan, baca qasidah menyanyi Rasulullah, membaca ayat Al-Quran, baca sholawat tadi. Sholawat itu yang ada teks saling, sholat, salam itu sholawat. Assalamualaikum ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu sholawat. Kalian tadi sudah sholawat berjamaah, makin banyak sholawat. Kita cuma baca sholawat itu 11, tapi yang hadirnya ribuan, ada 10.000, yang hadirnya 1 juta, jadi 11 juta. Baca sholawat 11, yang hadirnya 1.000, jadi 11.000. Baca sholawat 11, yang hadir 100, jadi 11.100. Kita baca sholawatnya 11, yang hadir 1 juta, berarti total 11. Yang hadir 1.000, berarti 11. Yang hadir 100, berarti 11. Oh, dan komen kasih bola-bola. Apa namanya? Bentuk daripada kecintaan kepada Rasulullah. Yuk ya, kita rangkul, yuk kita doakan saudara-saudara kita ya, yang memang mereka nggak mau murid nggak apa-apa, biar kita doakan saja. Kok lihat tuh, ya kan kita dapat mana silaturahmi. Kapan kita bisa kopdar kayak gini? Ini kopdar apa? Kok bisa sampai modal ya? Kapan bisa sampai kamu yang puas? Ya kan? Biasanya kan masing-masing pulang. Tapi sekarang dapat ya, berkah apa nih? Berkah mau? Mungkin misalnya punya apa aja, kalian rasakan saja nanti kenyamanan kalian, shock kalian dalam bekerja, berkah maulid, maka di jalan itu baca apa aja lah salawat kepada Rasulullah. Karena Allah sudah janji, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati kalian akan tentram, tenang, nyaman, bahagia, lapang. Lapang di sini, rezeki di sini bukan berarti limpah ruah saja, tapi ketika kalian mendapatkan kesulitan, Allah berikan kelapangan dalam dada kita. Alhamdulillah, walaupun dapat segini kita bersyukur. Ya, jangan lupa nih, kalau kalian dapat rezeki, dapat bonus apapun, jangan lupa sujud syukur. Cuma, memang kebanyakan banyak yang nggak tahu doanya. Maka saya kasih yang termudah, cara sujud syukur, ambil wudhu, madhab kiblat. Kalaupun nggak punya darurat, hujan langsung saja sujud. Usahakan menghadap ke kiblat. Bacanya saja dawali lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabaraka wa ahsanul khaliqin. Mengapa ganti dengan subhana rabbiyal a'la? Kalau subhana rabbiyal a'la pun masih nggak bisa, udah kita sujud aja. Ya Rabb, nuhun Baik. Sujud itu adalah merendahkan diri hadapan. Syukur itu adalah berterima kasih. Berarti sujud syukur adalah sujud berterima kasih. Nah, terima kasih ini arti Sundanya apa? Maka dalam kalimat tadi ada yang salah. Ya Rabb, nuhun berterima kasih. Seperti sudah saya ajarkan itu ketika doa mepet, apa kemarin? Doa mepet, tapi kita pengen banyak kepada Allah, tapi waktunya mepet. Kan doa kemarin, ya Rob, keinginanku banyak. Nyawa bener. Kan kita artinya nggak bisa, artinya kan begini. Ikutin. Ya Rob, bareng ya Rob. Ya Rob. Hajatuna. Ilaika kasir wa anta alimun biha basir. Ya Rabb, keinginanku banyak, ya Kau maha mengetahui, Kau maha waspada dengan keinginanku. Simpelnya kan begitu, ya Rabb, kahayang loba. Orang yang tergesa-gesa, terburu-buru untuk menghasilkan sesuatu, ini endingnya nanti nggak baik.
Kita kan berharap happy ending. Dia semua suka berlalu, yaitu dengan kebaikan. Maka warna hidup kalian dengan kebaikan. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77, lakukan semua kebaikan. Lakukan semua kebaikan. Ini kan kebaikan. Boleh kebaikan, sedekah, makanan, rezeki, kumpul bareng, silaturahim. Ini kebaikan. Tidak ada larangan dalam Al-Quran. Jadi selama kebaikan lakukan oleh kalian. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kita mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaannya. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada sesama kita cinta terhadap saudara-saudara kita. Maka kata Rasul, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta sama Rasul, ketemu sama Rasul. Cinta sama biduan artis ibu kota, nanti kumpul sama dia. Cinta ketemu sama organ tunggal, bareng sama dia. Nanti bangkit dari alam kuburnya, woi tangan di atas. Karena ya, ada orang yang bilang, woi awas kabel. Naudzubillah min dzalik. Namun barang wal kriminal awamina min bilqa iladabi amin walikil mutawana min salati wa salami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin. Kita kan jadi tahu Rasul itu ya, nanti saat dikandungnya, saat dilahirkannya, banyak keajaiban yang begitu luar biasa. Rasul itu dikandungkan persis 9 bulan. Di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan pas. Dikala yang dikandungkan Rasulullah dikandungkan oleh Aminah ibu kandungnya. Setiap bulan Rasul didatengin para nabi. Bayangin Rasul dikandung datangin nabi. Istri kita hamil burung hantu yang dari. Orangnya burung bisa, boy. Siapa yang mau jamun? Jamun ajaib. Sekarang kalau jamun biasa ngomong 3 hari, tapi kalau jamun ajaib 9 bulan. Orang bahaya. Gara-gara jamun aja. Aduh bahaya. Dalam kandungan 1 bulan, yaitu di bulan Rajab, sudah tahan ya, baru sampai anginnya telat. Berapa bulan Rajab ketika Aminah ya sedang duduk, dia merasakan antara tidur dan tiada tidur. Maka ja'ani rajulun malihun wajhi thayyibur raihah. Maka datang menghampiriku seorang lelaki tampan bercahaya, thayyibur raihah, dengan wangi harum semerbak. Kemudian laki-laki menghampiriku dan mengatakan, marhaban bik ya Muhammad, selamat datang wahai Muhammad. Aminah pun terkejut, terkaget. Orang ini ngomong Muhammad ke siapa? Man anta ya Syahsi, kata Aminah. Siapakah gerangan wahai dirimu? Anak Adam, Abdul Bashar. Aku Adam, bapaknya semua manusia. Maturid, pengen apa datang ke sini? Nanti kayak berubuit tuh. Apa harus ini ya Aminah, berbahagialah wahai Aminah, fa innaki qad hamalti bi sayyidil ummah, kau sedang mengandungkan bayi pemimpin umat sedunia ini.
Aku berpesan kepadamu idza wada'ti syamsal balad, jika kau lahirkan bayi ini yang seperti bulan purnama matahari, jangan kau namakan yang lain, berikanlah nama Muhammad. Ini titipan para nabi. Namanya Muhammad, namanya Muhammad. Maka kalau kita punya anak lebih dari 3 laki-laki, harus ada orang anak kita yang namanya Muhammad. Gak ada ganti. Siapa yang Premi? Muhammad Premi. Muhammad tabarok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan namanya agak aneh aja kan begitu. Lahirnya Agustus namanya si Agus. Bagus pakainya Bagong. Agustus namanya siapa? Lainnya September namanya? Namanya nggak agamis. Agamis kan namanya. November, Nova. Desember, Januari J. Januari apa? Itu kan Februari Maret dia biru udah gantinya Maret. Ini akibat ikutin ada juga yang banyak. Ada orang pengen datang ke kiai cuma nanya pengen kasih nama anak yang bagus, tapi sudah minta ke kiai tapi banyak request. Kiai bapak kalau bisa nama anak bapak saya sama istri saya masuk ke nama anak saya, macem-macem aja. Itu kayaknya pintar nanya dulu. Abang namanya siapa bang? Saya namanya Babas. Saya namanya Babas. Istri bapak Koko, dia namanya Bas. Tapi anak bapak namain Bas. Jadi nama bapak sama main aku. Makanya jangan usah request lah. Pas lahir sama kiai, pas lahir sama itu masih bagus lah. Karena kalau bisa Abdul Asma Makubida, Wa Makubida. Yang paling utama nama itu yang pakai Abdul sama yang pakai Ahmad Muhammad. Kalau bahasa Turkinya Mehmed, ada Sultan Mehmed, sang penakluk Konstantinopel. Siapa namanya? Sultan Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk, Al-Fatih bahasa Arabnya. Itu kan? Makanya di Jakarta itu yang bisa menaklukkan Sunda Kelapa namanya Fatahillah. Fatah itu Al-Fatih, sang penakluk Sunda Kelapa. Surat Al-Fatihah sang isi menaklukkan. Semua ayat Al-Quran ada diserap, dicerna, diringkas dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah selain yang paling orang-orang pun pada hafal Quran ya, orang hafal 30 juz, yang minimal kita harus hafal juz 30. Juz 30. Kita cuma bisanya cuma kuliah doang. Kuliah sama itu mah SNI, Standar Nasional Islam. Standar Nasional. Kita kadang-kadang sholat bacanya itu terus. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, duha, kuliah puluh. Kalau jadi imam kuliah puluh, bisa nyamuan. Begitu rakaat kedua, gimana jelek makmum ini masih puluh. Gimana kadang-kadang? Aduh, gua kebal. Masih punya gol. Kata imam, untung gua punya surat cadangan. Surat cadangannya ini atau ini. Cadangannya menipanya. Ya, kalau orang Jakarta bilang mas juga udah uyuhan. Alhamdulillah. Kita syukurin aja. Nggak usah. Makanya dalam ilmu fikih dan dalam pertemuan kita lebih baik baca surat yang pendek tapi selesai khatam daripada surat panjang tapi nggak beres. Ada hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi.
yang perlu kita jadikan gambaran atau garis bawahi, idza amma ahadukum nas fa yuhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dhal-hajat wa in shalla ahadukum bi nafsi fa yutawil masya'a. Jika kalian sholat jadi imam, jangan terlalu panjang. Lihat orang di belakang kalian, fa inna fihim ad-dha'ifa, ada orang yang enggak kuat lama berdiri, was-saqim, ada orang yang sakit tapi maksain pengen berjamaah. Wadah hajat, ada yang numpang lewat di pinggir jalan, numpang lewat, jangan kelamaan, jangan baca surat panjang. Sebenarnya sekarang berlaku di masjid-masjid pinggir jalan di kota-kota, baca surat panjang itu nggak ada sunnah dari Rasul. Sunnahnya baca pendek. Apalagi kalau imam udah baca tabarakalladzi biyadihi. Wah, itu sering colek-colek. Anjir banyak amat. Padahal cuma 4 ayat doang, 5 ayat doang. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Kata goblok gitu. Oh baik kan, gue videoin gak video. Beres sholat, jika imam kan ditawain anjrit. Jadi kacau imamnya, macam-macam aja. Ternyata YouTuber masuk masjid. Allah wala quwata janganlah pendek, nanti nggak husu, nantinya nggak husu. Tambah, kalau kita baca surat panjang, lihat tuh yang di belakang, banyak yang hafal yang surat yang akan kita baca. Makanya nengok ke belakang itu seperti itu hikmahnya. Sawu suku pakum, rusu suku pakum, luruskan barisan, rapatkan barisan. Fa inna taswiyata suku min tamami sholat. Ya, lurus barisan adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Tapi gak usah diinjak juga kali, jangan. Itu gak ada sunnahnya, salah paham. Ada saudara kita yang sholat belum keinjak, kaki orang terus saja diinjak. Ada, saya bikin, kalau ada nanti tanya ke Pak Eri, saya kebetulan bikin buku bahasa sholat. Ada dari saya kupas tuntas, dari mulai takbiratul ihram sampai nanti sholat yang begini-begini, ada yang ngepalin tangan, ya kan? Gak mengucap salam, gak baca bismillah, gak pun, segala macam saya kupas. Dalilnya semua lengkap, sahih. Ya, banyak dikaburkan. Sekarang banyak beredaran buku-buku yang tidak bisa diadakan pertanggungjawabannya. Nanti banyak hadis sahih didoibkan, disahihkan. Udahlah, kalau mau cari buku sholat yang biasa yang jadul dulu, yang gambarnya tuh orang, yang gambar umur itu tuh, orang pakai meja, peci hitam, celana, terus gambarnya putih ya backgroundnya, terus gambarnya itu aja udah. Jangan yang aneh-aneh. Sekarang macam-macam soal takbiratul ihram itu sampai begini. Kita kan dulu begini. Kata saya takbiratul ihram atau senam SKJ. Minimal di bahu ya, minimal di bahu. Kalau ini hadis Bukhari di bahu, kalau hadis Muslim di sini di kuping. Begini benar, begini juga benar. Bukan begini. Banyak kan? Ini kita orang aja. Macam-macam, kadang-kadang kaki orang diinjekin, maksudnya merapatkan barisan kata dia. Kenapa diinjek? Ya kan biar setan nggak bisa lewat kata dia. Maka Imam Nawawi membantah langsung hadis yang mengatakan itu menolak setan, mengusir setan ketika rapat barisan kaki diinjak. Itu hadisnya salah, hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Kalau mau diinjak cuma sebatas mau memulai sholat, kan pelit, udah tarik lagi. Cuma sebatas untuk meluruskan, tidak seterusnya. Paham nggak? Jadi orang kan nggak fulus. Belum kayak Allah gitu. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Sudah kan sulit, itu sulit. Jadi makin kita nggak susah.
masih bisa dicerna, mudah masuk akal. Berarti bukan hadisnya yang salah, kitanya suyul fahmi, GP, gagal paham. Gagal paham. Nah, makanya hati-hati. Lihat Rasulullah SAW makannya, sholatnya, kesehariannya, sebelum tidurnya. Ya, doa kita ditambah diakui. Jangan kayak anak TK tidurnya ditambahin. Anak TK cuma baca Bismika Allahumma wa Bismika. Nah kita udah gede, udah dewasa, ya, maka tambahin doanya, baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, tambahin ayat kursi, nggak banyak kok, ya. Kemudian baca amanah Rasul, akhir surat Al-Hasyr, qul hu 3 kali, a'udzu birabbil falaq 3 kali, a'udzu birabbin nas 3 kali, istighfar 70,